Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Afkar Nabila dari kelas 11 MIPA 3 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian limit fungsi trigonometri. Nah, pembahasan kita kali ini dibagi menjadi 3 subbahasan, yaitu yang pertama pengertian limit trigonometri, yang kedua ada identitas trigonometri, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Langsung saja kita ke pengertian limit trigonometri. Apa sih limit trigonometri itu? Limit trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Nah, perhitungan limit fungsi tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama substitusi langsung, yang kedua penyederhanaan fungsi trigonometri, dan yang terakhir penyelesaian dengan rumus limit. Dan yang akan kita bahas adalah penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode penyederhanaan. Nah, kita lanjut pada identitas trigonometri. Di sini ada sudut istimewa trigonometri mulai dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Nah, sudut istimewa trigonometri ini nantinya akan berpengaruh pada penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan metode penyederhanaan. Jadi misal kita disuruh menentukan berapa nilai dari sin 45 atau sin 90. Begitu ya teman-teman, jadi kita harus mengetahui nilai dari sudut istimewa trigonometri ini. Lalu ada identitas trigonometri seperti tan A sama dengan sin A per cos A, atau kotangan A sama dengan 1 per tan A, dan seterusnya. Identitas trigonometri ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman, karena sudah diberikan materinya pada kelas 11. Selanjutnya ada rumus trigonometri. Sama dengan identitas trigonometri, rumus trigonometri sudah kita terima di kelas 11 ya teman-teman. Jadi ini juga mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Misal ini, untuk mengulang materi, kita lihat rumus dari sudut rangkap seperti sin 2A itu nilainya sama dengan 2 sin A cos A. Atau cos 2A itu nilainya ada 3, yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat A. Selain itu, dalam rumus trigonometri kita juga bisa mengubah dari bentuk perkalian menuju ke penjumlahan atau pengurangan. Dan begitu pula sebaliknya, penjumlahan atau pengurangan kita ubah bentuknya ke bentuk perkalian. Lanjut ke sifat limit trigonometri. Nah, ini nih yang masih asing bagi kita. Apa sih sifat limit trigonometri ini? Jadi, sifat limit trigonometri ini ada 4 ya teman-teman. Limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan limit x per sin x untuk x sama dengan x mendekati 0, itu nilainya sama dengan 1. Limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan limit x per tan x untuk x mendekati 0, nilainya juga 1. Dan limit sin ax per bx untuk x mendekati 0 sama dengan limit ax per sin bx untuk x mendekati 0, nilainya adalah a per b. Lalu yang terakhir, limit tan ax per bx untuk x mendekati 0 sama dengan limit ax per tan bx untuk x mendekati 0, nilainya juga sama dengan a per b. Jadi dari sifat limit trigonometri ini dapat kita simpulkan bahwa limit x yang mendekati 0 itu nilainya adalah koefisien dari pembilang dibagi dengan koefisien penyebut. Tetapi dalam hal ini juga ada trigonometrinya ya teman-teman, misal trigonosin atau cos atau tan, dan dalam sifat limit trigonometri ini hanya ada sin dan tan saja. Jadi maksudnya bagaimana ini? Misal limit sin x per x untuk x mendekati 0. Sin ini koefisien x-nya kan 1. Koefisien x yang penyebut juga 1. Jadi 1 per 1 itu nilainya adalah 1. Dan misal ini, limit sin ax per bx untuk x mendekati 0, nilainya adalah koefisien dari pembilang adalah a, koefisien dari penyebut adalah b. Jadi limit sin ax per bx untuk x mendekati 0, nilainya adalah a per b. Bisa dipahami ya teman-teman? Tapi ingat, sifat limit trigonometri hanya untuk trigonosin dan tan saja. Kita lanjut ke
contoh soal dan pembahasan. Soal nomor 1. Tentukan nilai dari limit 1 min cos 2x per sin 2x untuk x mendekati 0. Penyelesaiannya, kita harus ingat dulu bahwa cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Dan sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kita ubah dulu bentuk dari trigonometri ini. Jadi didapatkan hasil limit 2 sin kuadrat x per 2 sin x cos x. Lalu kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa coret 2 sin x-nya ya teman-teman. Jadi didapatkan hasil limit sin x per cos x untuk x mendekati 0. Lalu kita langsung saja substitusi 0 pada persamaan trigonometrinya. Jadi didapatkan hasil sin 0 per cos 0. Nilai dari sin 0 adalah 0 dan nilai dari cos 0 adalah 1. 0 per 1 sama dengan 0. Nah, dalam limit fungsi trigonometri ini, nilai yang tidak boleh itu apabila tak hingga atau 0 per 0 atau 1 per 0 yang penyebutnya 0 itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalau 0 hasilnya itu boleh-boleh saja. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari limit 1 min sin 2x per cos kuadrat 2x. Untuk x mendekati pi per 4. Yang tadi itu untuk x mendekati 0 ya teman-teman. Ini sama saja penyelesaiannya. Kita harus tahu bahwa cos kuadrat x itu nilainya sama dengan 1 min sin kuadrat x. Dan hal ini juga sama dengan permasalahan cos kuadrat 2x sama dengan 1 min sin kuadrat 2x. Jadi kita bisa ubah cos kuadrat 2x itu jadi 1 min sin kuadrat 2x. Nah, untuk menyederhanakannya, maka kita ubah 1 min sin kuadrat 2x menjadi 1 min sin 2x dikali 1 plus sin 2x. Kalau bentuknya seperti ini kan 1 min sin 2x kan bisa sama-sama kita coret kan? Jadi didapatkan hasil limit 1 per 1 plus sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Lalu kalau bentuknya sudah seperti ini, bisa kita substitusi langsung pi per 4 ke dalam persamaan trigonometrinya. Jadi didapatkan hasil 1 per 1 plus sin 2x. Sin 2 kali pi per 4 itu sin pi per 2 atau sin 90. Sin 90 itu hasilnya 1. Jadi 1 per 1 plus 1. Nilainya adalah 1 per 2 atau setengah. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai dari limit cos kuadrat x min 1 per tan x untuk x mendekati 0. Ini penyelesaiannya kita harus tahu bahwa cos kuadrat x itu nilainya adalah 1 min sin kuadrat x. Jadi kita ubah cos kuadrat x menjadi 1 min sin kuadrat x. Jadinya didapatkan limit 1 min sin kuadrat x min 1 per tan x-nya diubah menjadi sin x per cos x untuk x mendekati 0. 1 min 1 0 ya teman-teman. Lalu cos ini dinaikkan menjadi pembilang. Jadi didapatkan hasil limit min sin kuadrat x dikali cos x per sin x. Kalau bentuknya seperti ini, sin x ini bisa sama-sama kita coret. Jadi didapatkan hasil limit min sin x kali cos x untuk x mendekati 0. Jadi kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita substitusi 0 ke dalam persamaan trigonometrinya. Jadi didapatkan hasil min sin 0 dikali cos 0. Sin 0 hasilnya 0, cos 0 hasilnya 1. 0 kali 1 hasilnya 0. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Tentukan nilai dari limit cos x min cos 3x per cos 2x min 1 untuk x mendekati 0. Nah, kita harus ingat cos x min cos 3x. Ini berarti kan bentuknya sama dengan cos A min cos B kan? Berarti sama dengan min 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Dan cos 2x ini juga kita bisa ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi didapatkan hasil limit min 2 sin 2x kali sin min x. Sin 2x ini dari mana?
X plus 3X per 2, 2X. X min 3X itu min 2X per 2, itu hasilnya min X. Lalu ini didapatkan hasil, ini min kali min berarti positif ya teman-teman. Jadi dapatkan hasil 2 sin 2X sin X, 1 min 1, 0. Jadi min 2 sin kuadrat X untuk X mendekati 0. Lalu kita langsung pakai rumus dasar trigonometri, limit trigonometri, yaitu jadi dapatkan hasil 2 kali 2 kali 1 per min 2 kali 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah min 2. Lalu kita ke contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai dari limit 1 min tan X per cos X min sin X untuk X mendekati pi per 4. Jadi nilainya limit 1 min tan X per cos X min sin X untuk X mendekati pi per 4, kita ubah dulu tan X menjadi sin X per cos X. Sudah kita ubah, maka 1 ini kita ganti juga dengan cos X per cos X, karena cos X per cos X atau sin X per sin X itu nilainya tetap 1. Jadinya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini gunanya untuk menyamakan menyebut, dan bisa kita tulis juga seperti ini. Limit cos X min sin X per cos X min sin X untuk X mendekati pi per 4. Kalau seperti ini cos X bisa turun ya teman-teman. Jadi bentuknya limit cos X min sin X per cos X kali cos X min sin X untuk X mendekati pi per 4. Cos X min sin X di sini bisa kita coret, maka didapatkan hasil limit 1 per cos X untuk X mendekati pi per 4. Lalu kita langsung substitusi, dapatkan hasil 1 per cos pi per 4. Cos pi per 4 itu nilainya setengah akar 2, 1 per setengah akar 2, itu hasilnya adalah akar 2. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.